Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran etika profesi yaitu bab yang pertama, industri dan industri jasa keuangan. Di era modern ini, sektor jasa keuangan memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan sebuah negara. Jadi industri jasa ini merupakan industri yang menyediakan pelayanan jasa kepada yang membutuhkan, antara lain keuangan, asuransi, perdagangan, transportasi, pemerintahan, pariwisata, pendidikan, hiburan, dan kesehatan. Jadi beberapa sektor-sektor tersebut itulah yang akan menopang dan menjadikan laju pertumbuhan ekonomi di negara semakin membaik atau semakin maju jika industri tersebut dapat mengelola hasilnya dan mendapatkan laba rugi yang baik dan yang diinginkan oleh negara. Oke, langsung saja. Oke, bab ini kalian tulis di buku tulis, bukan buku besar, dikasih judul dari bab 1 industri jasa keuangan. Setelah itu di bawahnya yang pertama adalah pengertian industri. Sebelum saya jelaskan, silakan kalian tulis dulu apa yang kalian ketahui tentang industri. Menurut kalian apa industri itu? Yang kedua, berikan contoh industri yang ada di sekitar kalian. Tulis minimal 5 contoh yang ada di sekitar kalian. Industri apa saja, baik itu perdagangan, industri pengelolaan makanan, maupun industri jasa keuangan. Kalau menurut buku, industri sendiri adalah elemen penting dari sebuah proses menghasilkan sesuatu atau mengelola bahan baku dengan proses produksi yang menghasilkan barang jadi yang siap untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan. Yang kedua yaitu jenis-jenis industri. Jadi industri sendiri jenisnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada berdasarkan bahan baku, yang kedua ada berdasarkan produk yang dihasilkan. Saya jelaskan sekilas industri ekstraktif yang pertama yang ada di bahan baku. Industri ekstraktif itu industri yang berasal dari sumber daya alam, misalnya dari pertanian dan perikanan. Yang kedua ada industri non ekstraktif. Jadi industri non ekstraktif ini adalah lanjutan dari industri ekstraktif. Industri yang perlu pengolahan lebih lanjut dari hasil sumber daya alam. Misalkan dari pertanian ada jagung tersebut dikelola lagi menjadi apa, misalkan menjadi snack itu ya. Berikutnya yang ketiga ada industri fasilitatif. Itu bukan fasai ya, fasilitatif. Industri fasilitatif ini adalah industri yang tersier. Jadi industrinya yang mempermudah orang lain atau memberikan pelayanan kepada orang lain, misalkan angkutan umum. Oke, berikutnya ada berdasarkan produk yang dihasilkan. Yang pertama ada industri primer. Industri primer sendiri adalah industri utama, jadi industri yang menghasilkan barang atau benda yang tidak perlu pengelolaan lebih lanjut. Contohnya seperti makanan dan minuman. Industri sekunder adalah industri yang menghasilkan barang atau benda yang membutuhkan pengelolaan lebih lanjut sebelum dinikmati atau digunakan. Contohnya pemintalan benang. Berikutnya yang ketiga ada industri tersier, yaitu industri yang hasilnya tidak berupa barang atau benda yang dapat dinikmati, tapi melainkan pelayanan jasa, sama kayak yang fasilitatif tadi, yaitu contohnya industri angkutan umum. Di bawahnya kalian tulis, kembangkan pola pikir kalian dari penjabaran materi di atas, berikan pengertian masing-masing jenis industri beserta contohnya. Silakan kalian utarakan pendapat kalian tentang pengertian industri-industri yang ada di atas tersebut, jenis-jenis di atas, dan berikan contoh minimal 3 saja yang tidak saya sebutkan.
Yang berikutnya ada industri jasa keuangan. Yang ketiga ya, ini industri jasa keuangan. Tadi kita sudah membahas apa sih industri itu dan jenis-jenisnya apa saja. Jadi industri jasa keuangan ini menurut buku industri yang bergerak di bidang jasa. Jika industri tersebut adalah industri jasa keuangan, maka jasa yang akan ditawarkan adalah jasa pengelolaan uang. Contohnya adalah bank. Di bawah pengertian ini kalian tulis soal di PowerPoint ini, apa jadinya jika industri digabungkan dengan jasa keuangan? Bagaimana konsepnya? Silakan kalian jawab di bawah pengertian industri jasa keuangan. Berikutnya, ciri-ciri entitas dalam sektor industri jasa keuangan. Ini yang keempat ya. Yang pertama ada tidak memproduksi suatu barang, tapi pelayanan ya, pelayanan jasa. Tidak memiliki persediaan bahan baku ya, karena dia mengelola uang, tidak mengelola barang. Aktivitasnya lebih ke arah investasi ya, karena dia menginvestasi uang, terus ada bunga-bunganya gitu. Yang keempat, mayoritas pengeluaran untuk membayar pegawai. Jadi pengeluarannya itu terbanyak untuk menggaji karyawannya saja. Memiliki sumber permodalan yang mayoritas dari modal sendiri atau investasi yang tidak memiliki bunga tinggi. Jadi modalnya berawal dari modal sendiri atau investasi yang tanpa bunga, atau ada bunga tapi sedikit. Berikutnya, aktiva pada neracanya mayoritas terdiri atas piutang, kas, dan aset tetap. Aktiva itu adalah golongan dari akun. Di sini sudah disebutkan ada piutang, kas, dan aset tetap. Sebenarnya aktiva itu nanti dibagi menjadi beberapa, itu akan dijelaskan di akuntansi dasar. Oke, selanjutnya yang kelima ada entitas dalam sektor industri jasa keuangan. Entitas itu maksudnya adalah perusahaan. Jadi perusahaan dalam sektor industri jasa keuangan itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada lembaga keuangan bank atau LKB. Yang kedua ada lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Ini tidak saya jelaskan lebih lanjut ya. Intinya lembaga keuangan bank itu ya semacam kayak bank-bank ya. Kalau yang bukan bank itu selain industri bank apa. Untuk mengerjakan ini, untuk mengetahui apa saja jenis-jenis lembaganya, silakan kamu tulis lagi, kembangkan pola pikir kalian dari kedua lembaga tersebut. Coba berikan contoh lembaga-lembaganya. Jadi kalian kasih contoh-contoh lembaga keuangan bank dan contoh-contoh lembaga keuangan bukan bank sebanyak-banyaknya. Oke, yang terakhir ada namanya OJK. Jadi OJK ini kepanjangan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dia adalah suatu lembaga ya. Lembaga yang mengatur, mengawasi, dan melindungi kegiatan industri jasa keuangan di Indonesia. Jadi Otoritas Jasa Keuangan ini adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011. Dia memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan sendiri yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Jadi dia berdiri sendiri ya, nggak ada campur tangan dari pihak-pihak lainnya, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Adapun visi dan misi dari OJK, visinya dia adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan misinya yang pertama ada mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Tugas-tugas pokok dari OJK yang pertama adalah pengawasan dan pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, di sektor pasar modal. Yang ketiga, sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Untuk melaksanakan tugas pengaturan OJK mempunyai beberapa wewenang. Oke, untuk mengetahui wewenang dan peraturan-peraturan lainnya, kita akan berselancar ke dalam web OJK atau kita akan melakukan kunjungan industri secara online. Oke. Untuk kunjungan industrinya saya menggunakan HP Android. Jadi agar kalian tahu bagaimana cara melihat webnya melalui HP kalian sendiri. Jika yang ada laptop, silakan bisa klik link yang ada di sini. Oke, silakan perhatikan penjelasan saya untuk kunjungan industri ke OJK. Mari kita melakukan kunjungan industri online ke web OJK. Caranya kita buka Google Chrome. Kita tunggu dulu. Oke, nanti di sini kita ketik aja. Bentar. Maaf salah. Jadi kita ketik aja OJK, jadi salah ya. Lalu kita search. Nah, pilih link yang paling atas sendiri, hasil pencarian yang paling atas sendiri. Ya, ini tampilan beranda dari OJK ya. Ada beranda perbankan, pasar modal, IKNB, ini menu-menunya yang di atas ini. Di dalam sini. Nah, terus ada syariah, konsumen, regulasi, statistik, berita dan kegiatan serta riset. Ya, kita lihat dulu ke bawah. Selain menu ada bisnis, ada pers. Terus di bawah sini ada beberapa sponsor dari OJK ya. Nah, yang pertama ada siaran pers. Ini adalah berita terbaru yang dimiliki oleh OJK. Yang ini adalah regulasi. Regulasi ini adalah peraturan-peraturan atau regulasi yang terbaru yang diterbitkan oleh OJK. Di sini ada pengumuman. Pengumuman di sini dilakukan oleh OJK untuk memberikan pengumuman yang terbaru, mungkin untuk pelaku usaha industri jasa keuangan. Di bawah juga ada info terkini, ada info-info yang terbaru yang di-upload oleh OJK. Dan ada beberapa rancangan regulasi OJK, jadi ini masih mau merancang, belum diterbitkan regulasinya. Nah, ini ada daftar-daftar investasi ilegal. Jadi kalau kalian ingin investasi, silahkan bisa klik ini, daftar investasi ilegal ini. Jika memang yang kalian mau investasikan ternyata industrinya ilegal, ya nggak usah dipakai. Terus ada perusahaan fintech terdaftar dan berizin di OJK per 29 Juni. Ini finansial teknologi. Ini seperti Akulaku, ada Kredivo, Shopee dan lain-lainnya. Jika memang dia tidak terdaftar di sini, berarti dia adalah ilegal. Ini ada galeri-galeri fotonya yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh OJK. Di bawah ada OJK TV. Mungkin kalau kalian sempat silakan boleh dilihat OJK TV ini. Ada juga survei OJK. Jadi OJK melakukan survei tentang laporan keuangan OJK yang diaudit, dokumen panduan ekspresi brand BPR atau BPR itu Bank Perkreditan Rakyat ya. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia. Ini ada beberapa agenda-agenda, di bawahnya agenda kegiatannya, ada OJKpedia dan ini ada Twitter dari OJK. Link-link yang terkait
untuk masalah keuangan di Indonesia. Jadi ada di Asia Tenggara juga ya, ini ada IHKBN atau announcement, ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Koordinator Bidang perekonomian, dan Sekretariat Nasional ASEAN di bagian Indonesia. Ini ada layanan-layanan elektronik lainnya di sini. Seperti e-lisensi, e-gov OJK, perizinan manajer investasi, pelaporan perusahaan efek, pelaporan manajer investasi, download aplikasi klien D3B, pelaporan dana pensiun, perizinan dana pensiun, pelaporan emiten, e-reporting OJK, sistem penerimaan OJK, aplikasi laporan keuangan perbankan, pelaporan OJK WBS, aplikasi pelaporan online OJK Tawabulo, sistem perizinan dan registrasi terintegrasi, sistem informasi ketentuan perbankan online. Nah, yang terakhir ini ada alamatnya ya. Jadi OJK sendiri beralamat di Gedung Sumitro Jaya Hadikusumo di Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta. Kode pos 10710 Indonesia. Jadi itu ada nomor teleponnya jika kalian ingin bertanya-tanya tentang OJK. Ada juga emailnya ke humas@ojk.go.id. Oke, kita kembali ke atas. Untuk mengerjakan tugas dari jenis-jenis lembaga keuangan bank dan non bank atau bukan bank, itu ada di sini ya, di menu-menu sini ya. Perbankan ini adalah lembaga keuangan bank. IKNB ini adalah keuangan non bank maksudnya ya. Jadi kalau kalian cari yang bukan bank itu di IKNB. Pasar modal itu juga ikut lembaga keuangan bukan bank. Kita ke perbankan dulu. Ada kanal, ada channelnya perbankan. Dan tentang perbankan. Nah, di sini sudah kelihatan jenis-jenis bank itu apa saja. Ada bank umum, bank berkelanjutan rakyat, dan bank syariah. Kalian tinggal klik aja. Di situ apa penjelasannya, kalian tulis. Berkelanjutan rakyat penjelasannya apa, jenisnya apa, contohnya apa, syariah juga kayak gitu. Terus di sini mungkin ada IDSAR perbankan, ini buat pengetahuan aja buat kalian, silahkan dilihat-lihat nggak apa-apa. Stabilitas sistem keuangan, arsitektur perbankan Indonesia. Kan kalian banyak yang ingin jadi pegawai bank, silakan mungkin untuk mengetahui lebih lanjut apa sih nanti yang harus dilakukan. Terus ada apa sih di bank? Kalian lihat aja di sini. Oke. Ya. Oke, berikutnya kita ke pasar modal ya. Nih pasar modal. Pasar modal ini menjual saham ya. Nih di sini ada tentang pasar modal, kalian lihat aja apa saja sih yang ada di pasar modal itu, fungsi dan tugas pokoknya apa. Nah, ini ada berita dan kegiatan pasar modal, ada regulasi. Nah, lembaga yang ada di pasar modal itu dinamakan IDX di Indonesia. Indonesia Exchange namanya kalau nggak salah itu. Dan ini bursa efek, perusahaan bursa efek. Oke, ini ada perusahaan efek nih, wakil perusahaan efek. Silakan dilihat di sini nanti. Berikutnya yang ketiga, lembaga keuangan non bank ini, IKNB ini ya. Nah, di sini ada beberapa lembaga-lembaga keuangan yang non bank. Nah, akan dicari di sini. Ini ada asuransi, ada dana pensiun, ada lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan khusus, lembaga keuangan mikro. Sudah, itu aja. Nah, nanti setelah kalian nulis apa saja sih dana pensiun itu maksudnya gimana, jasa keuangan khusus itu bagaimana, kasihlah contohnya ya. Contoh dana pensiun misalkan ada Taspen tuh. Ada lagi ini lembaga pembiayaan, contohnya ada Pegadaian misalkan, nanti dikasih kayak gitu. Kita lihat-lihat dulu untuk yang syariah ini. Nah,
Syariah isinya perbankan syariah, pasar modal syariah, IKNB syariah, dan keuangan syariah. Catat aja nggak apa-apa. Pengertiannya apa mungkin kalian buka saja nanti di situ. Tentunya kalau syariah ini ada ketentuan-ketentuan yang berdasarkan dengan syariat Islam. Oke, konsumen ini mungkin untuk kita ya, kita yang pelaku sebagai konsumen yang menggunakan jasa-jasa keuangan, mungkin seperti saya menggunakan bank BRI untuk menyimpan uang. Ini penting untuk kalian yang mempunyai rekening di lembaga keuangan bank maupun non-bank di negara kita. Untuk BMS sendiri ya nggak ada hubungan sama OJK masih, cuman BMS sendiri kerjasama dengan bank di luar sekolah, dan bank tersebut termasuk naungan dari lembaga keuangan bank yang diawasi dan dikendalikan oleh OJK itu ya. Oke, itu saja. Silakan mengerjakan tugasnya dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.